Alhan, mau yang ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah terus dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih atau berbantah-bantahan ya, atau berdebat-debatan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, obatnya ya. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Berarti apa larangannya? Sabar, tidak berselisih atau berbantah-bantah. Jadi berbantah-bantahan dan berselisih mengakibatkan hilang kekuatan. Kalau suami dan istri, sekup kecil dulu nih kita. Suami istri seringnya berdebat aja urusan dunia, berdebat urusan kepentingan dunia. Menurut Quran itu bakal hilang kekuatan rumah tangga, rapuh. Walaupun mungkin kata orang Sunda apa ya, awet rajet. Sunda bilang awet rajet. Maksudnya gini, ngumpul sih tapi dalam seminggu tuh akurnya sekali, berantemnya 6 kali gitu. Nah itu awet rajet kata bahasa Jerman ya. Maka kata Allah, yang berselisih, yang saling berdebat di rumah tangga menyebabkan menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Kekuatan mendidik anak sudah enggak ada lagi. Anak malah sudah ngelunjak bahasanya. Kekuatan menyampaikan ke pihak lain juga udah enggak ada pada pihak lain. Ternyata berbantah-bantahan, berdebat-debatan, walaupun kelihatan numpuk banyak, tetapi kekuatannya Allah cabut. Secara umum nih kaum muslimin nih berbantah-bantahan, debat kerjanya. Padahal cuma berbeda dalam praktek ibadah atau purubahnya. Debat, berselisih sampai nggak mau ngucapin salam. Ada teman saya tuh karena mungkin jarang lagi ikut kajiannya, Ustaz, saya salam kok nggak dijawab katanya. Padahal yang jawaban wajib, yang nyalamin kan sunnah. Sampai begitu tuh, gara-gara urusan turu cabang-cabang. Ya, kita nggak boleh. Ya, kita sudah punya jurus, kita sudah punya senjata. Jurusnya sabar, senjatanya tarik dengan doa tadi. Dengan siapapun intinya, secara umum, dengan siapapun sering berbantah-bantahan, sering berdebat, maaf, terutama mungkin di sini pengajian. Jangan sampai berdebat-debat. Ketika ada selisih sedikit apa urusan kajian, share aja di grup. Malum kan kita mungkin enggak di sini kan ngaji, mungkin buat yang lain. Kok begitu? Kok begini? Kok begitu? Itu kalau diperdebatkan malah hilang kekuatan kita. Sudah. Apa ternyata buat perbedaan? Oh ternyata yang buat perbedaan dulu di awal-awal Nabi sholatnya masih sehat ya kan, tegak. Bagi Nabi sakit pinggang agak doyong. Jadi masalah tuh fikih ya kan. Maka di pendapat Imam Syafi'i ada dua, di Mesir kalau tidak salah dan di Irak beda. Maka keluar kaul jadid, kalau qadim, kaul jadid. Perkataan yang awal diperbarui dengan akhir. Artinya apa? Di tempat yang lain berbeda kondisinya, Bu. Berbeda keadaannya. Di Indonesia ini kan dua mayoritas ormas yang terbesar, NU dan Muhammadiyah. Ya sudah, memang itu keadaannya, ujian kita. Jangan memaksakan harus ini nih. Dipaksain, akhirnya dakwah nggak masuk, musuh banyak. Padahal sebenarnya hanya komunikasi aja nggak bener.
Coba kelompoknya lain. Apa ustaz yang ngajarin nggak beres? Sama. Qur'annya sama kan ya? Daya tangkap hati tadi, dia belum bisa berdamai dengan hatinya. Walaupun ayatnya sama, tapi penerimaan hatinya masih kacau. Nggak lembut. Sama ilmunya, sama jurusnya, tapi kalau hatinya keras, itu mencerminkan jiwanya belum berdamai. Ya, biar kalau udah nyampein, udah aja bu. Udah nyampein, udah gak usah maksa. Nanti kita hanya upaya menyampein, selebihnya Allah yang bukain hatinya. Mau dipaksa, digunjing, diomongin orang itu bandel tuh orang dasar. Ya, nanti kembali pada dirinya kalimat negatif itu. Ingat, ya semua kalimat negatif itu mental pada dirinya. Ya. Kan kembali pada dirinya. Kafir kamu ya, ternyata nggak kafir, dia jadi kafir. Begitu matinya dia menjelang mati nih, tidak bisa ngucapin la ilaha illallah. Itulah maha kasih sayang Allah. Pantas kita wajib mengenal nama dan sifat Allah, nama yang agung dan sifat yang mulia. Berarti kita boleh mempelajari sifatnya Allah. Allah tuh maha, ya kita nggak maha lah, kasih kita sayang. Tapi kalau debat, emosi, nuduh, apa itu pengajian? Apa itu pengajian? Sampai nunjuk orangnya, nunjuk tempatnya, nunjuk alamatnya, udah nggak beres. Ya, itulah Quran. Ya, sampai mengajarkan hanya orang-orang yang sabarlah tidak akan pernah berselisih. Jurus kita nih yang sudah ngaji begini, begitu ada perdebatan tinggalkan. Ini benar, sebenarnya benar. Ini benar. Artinya inilah ada benar, ini benar. Terus berdebat. Ibu bela yang mana? Kan benar dua ya. Ini benar nih, Islamnya benar. Ini benar-benar. Kan udah benar. Ibu keluar. Jangan berpihak. Ibu berpihak kan benar-benar, berarti salah. Ayo. Hari ini umat tuh begitu bu. Iya sih, saya tahu benar tuh. Tapi ini udah benar tuh. Ah, bisa ke sana, berarti nyalahin. Jurus kita ingat nih yang hadir nih ya. Catat nih hari Sabtu nih. Khuruj minal hilaf. Saya keluar dari perdebatan. Bukan keluar dari Islam. Saya keluar dari perdebatan karena ada hadis. Barang siapa yang keluar tidak ikut berdebat, dan dulunya benar, akan Allah bangunkan istana di pinggiran surga. Oh enak banget. Terdatang nih, ibu kok nggak belain saya? Ibu kasih penjelasan. Saya nggak bela ibu. Itu juga benar. Saya mendingan keluar biar berdamai. Kalau saya berpihak, berarti nilainya itu. Paham di sini? Enak kan kalau punya pegangan. Kenapa ibu keluar? Saya punya pegangan. Khuruj minal hilaf, keluar dari perdebatan. Karena Nabi ngasih istana di pinggiran surga. Nggak apa-apa, pinggiran kan enak loh. Ya. Kan tengah-tengah mah udah ada istri Firaun. Ya, nanti ada istana tengah surga, istri Firaun. Ya, siapa namanya? Ya, katanya yang akan ngelamar Rasulullah. Kita di pinggir nggak apa-apa, banyak piunya. Tapi syaratnya jangan banyak berbantah-bantahan. Apalagi suami ibu yang dibantah. Allahu Akbar, kata suami. Salah harus begini. Nanti ibu ngaji di mana ini? Nanti ngaji lagi di mana ya? Jangan dibantah. Udah sholat ini mending, alhamdulillah. Terus gimana? Doain, ya Allah, berikan tunjuk. Udah, Allah tahu. Nah ini namanya mengasah batin. Biarin Allah yang tahu. Kan Allah nggak pernah merem ibu. Capek kalau kita ngurusin begitu, sibuk akhirnya nyalain orang. Maka datanglah hadis tuba liman sagolahu aibuhu an uyubinas. Makhluk orang ibu-ibu bapak-bapak yang paling bahagia itu adalah kata Nabi orang yang sibuk dan kesibukannya ngurusin aibnya sendiri, boroknya sendiri, kurangnya sendiri, bodohnya sendiri. Saya gimana saya mau nyalin orang? Saya sholat juga belum khusyuk. Gimana saya mau bantah orang? Baca Quran masih belepotan. Tadi belajar sekarang udah lupa lagi tuh katanya.
Untung alhamdulillah ada catatan, buka lagi, coba kalau ibu nyatet. 4 kali lu Allah ngajarin kita Quran tuh mudah, berapa? Nah, itu aja rezeki ibu tuh, rezeki tadi itu. Walaqad yasarnal Qur'an lizikri fahal min mudzakir. Sungguh dan sungguh-sungguh Allah telah memudahkan Al-Qur'an itu bagi yang mau mengambil rumusnya, berarti sudah ketahuan. Ayo kita ambil pelajaran. Banyak tadi pelajaran, ya, kisah-kisah. Maka pendorongnya tadi sejarah 60 sahabat Nabi, kisah-kisah Nabi, ya, terutama Nabi Yusuf tadi itu. Karena sejarah dalam Al-Quran, kata ulama, itu bakal membekas di jiwa, menguatkan hati. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul manusabitu bihi fuadaka. Dari kisah-kisah Nabi yang ceritakan kepadamu membuat nusabit, jiwanya kuat. Fuadak, nurani. Enggak mudah kena opini, enggak mudah terseok-seok, enggak mudah kena hasut, ajeg. Turuhnya Quran. Ya alhamdulillah sudah 5 poin. Insya Allah ini saya memindahkan materi ini sampai kalau nggak salah 25 apa 29 kesabaran rinciannya. Kayak apa tuh Bu? Ya, berarti ilmu Quran masih panjang ceritanya. Itu perlu kesabaran. Ya, mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita kesabaran sehingga betul-betul setiap menghadapi masalah yang keluar adalah sabar. Apa sabarnya? Aktif. Sesabar Siti Hajar, sesabar Nabi Yakub. Ya, ujungnya apa? Semua akhirnya kembali. Gak ada yang tersakiti, semuanya kembali. Ujungnya itu, ujungnya, endingnya. Wallahu alam bisawab. Allahumma rahamna bil Quran wa faqih fid din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.